sia-sini patu paparut Tuhan indah datang banami tung kemar hasurungan si puji diri kaludo ikona biar midaho sude matu huasi bedata doha pesati indah dapat banatu nabudu basanai aposani rohati satot pembahatanai namanya pulih rohati idohu pangasaho. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap orang menginginkan hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Artinya orang percaya mencoba dan meyakinkan dirinya, membebaskan dirinya dari segala sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa menyatu dengan Allah. Sehingga bagaimana dia menyatu dengan Allah ketika manusia mau menjadi hamba atas dirinya sendiri. Karena apa? Karena manusia itu adalah fana. Ketika kita menjadi hamba atas diri kita sendiri, di situ kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin kita. Karena itu kita bukanlah bos, tetapi bos itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Hal itulah yang terjadi pada Paulus sendiri. Ketika saat itu dia melihat bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi itu mereka tidak bersunat, tetapi para penginjil yang berasal dari Yahudi ingin menyunat mereka. Jadi mereka bertanya, haruskah menjadi orang Kristen bersunat? Tentu kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sunat dalam kesehatan sangat penting. Tetapi dalam iman yang memperbaharui kita, yang membersihkan kita adalah iman di dalam baptisan itu sendiri. Karena apa? Karena Allah yang membersihkan kita. Kita perlu bersunat, sunat hati, membersihkan hati kita. Tetapi kita harus juga dibantu oleh Allah itu sendiri. Karena itu Paulus katakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Yang pertama sekali karena memang Paulus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Ia lahir dan dididik sebagai orang Israel. Ia berasal dari suku Benjamin, suku raja pertama di Israel, yang tetap setia kepada suku-suku lainnya sekalipun mereka memberontak. Ia bukan hanya Yahudi asli, melainkan orang Ibrani dan mengerti, tahu bahasa Arab, bahasa asli
orang Ibrani, bahasa asli orang tua Ibrani. Kemudian Paulus ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Ia Farisi yang taat, sehingga karena ketaatannya dia membunuh orang-orang Kristen. Ia adalah sebagai penganiaya orang Kristen. Ia bisa berkata bahwa karena tuntutan lahiriah dia menjadikan hukum Taurat dan hukum Taurat Musa yang menjadi pola hidupnya. Sehingga apa yang dia lakukan sebenarnya itu adalah tidak cacat, tapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi itu menjadi kerugian, dianggap rugi. Karena apa? Karena itu menjadi penghalang dia untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus sendiri, dan dia semangat untuk membunuh orang Kristen menjadi semangat untuk memberitakan Kristus. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita, mari menjadikan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Sehingga ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, kita mulai memperlihatkan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Tentu Kamanginan kita pasti tahu apa buah-buah roh itu sendiri dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam diri kita ketika kita hidup di dalam Kristus dan kita mulai memperlihatkan buah roh itu di dalam diri kita. Karena itu mari kita lihat, perlihatkanlah buah-buah roh dalam setiap langkahmu, karena Tuhan akan menuntun kita dan Tuhan akan memakai kita untuk lebih baik lagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.